Selamat datang lagi di rumah official bersama saya Remus Pratama. Pembalap binaan PT Astra Honda Motor atau AHM Veda Ega Pertama akan mencicipi persaingan kejuaraan balap motor kelas Moto3 pada tahun 2026. Juara Asia Talent Cup 2023 itu akan membalap bersama Honda Tim Asia dan jadi partner pembalap asal Jepang Zen Mitani. Kepastian ini membuat ada dua pembalap Indonesia di kejuaraan dunia balap motor tahun 2026. Selain Veda Ega Pertama, pembalap jebolan Astra Honda Racing School lainnya Mario Aji bakal membalap juga di Moto2. Tahun ketiganya tampil secara full season. Dan terungkap harapan dari Veda Ega Pertama, suatu hari nanti dia bisa membalap bareng bersama Mario Aji di MotoGP dan rekan satu tim. Karena berstatus sebagai rookie, Veda Ega Pertama turut menegaskan bahwa dirinya tidak mempunyai target khusus di ajang Moto3 tahun 2026. Dan ketika ditanya apakah pendidikan pertamanya adalah tampil lebih baik ketimbang rekan setim di Honda Tim Asia Zen Mitani, Veda Ega Pertama justru menyebut ingin banyak belajar dari pembalap Jepang tersebut. Dari sisi usia, Veda Ega Pertama sebenarnya belum bisa ikut Moto3 pada musim 2026. Namun karena berstatus sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup tahun 2025, Veda Ega Pertama mendapat tiket khusus. Kabar mengejutkan datang dari bintang voli kebanggaan Indonesia, Megawati Hangesri Pertiwi. Setelah membawa timnas voli putri Indonesia meraih perunggu di SEA Games Thailand tahun 2025, atlet yang dijuluki Megatron ini dikabarkan sudah rindu atmosfer kompetisi Liga Voli Korea Selatan. Walaupun saat ini tengah fokus membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Proliga tahun 2025, Megawati Hangesri Pertiwi secara terbuka mengatakan niatnya untuk kembali merumput di Village musim 2026-2027. Dan niat Megawati Hangesri Pertiwi untuk kembali ke negeri ginseng bukan hanya sekedar rumor. Mengutip laporan dari media khusus Korea Selatan, Megawati Hangesri Pertiwi secara eksplisit mengungkapkan keinginannya untuk berkompetisi lagi di sana. Keseriusan Megawati Hangesri Pertiwi bahkan terlihat dari persiapannya di luar lapangan. Megawati Hangesri Pertiwi dilaporkan telah membeli dan mempelajari buku teks bahasa Korea selama 2 bulan terakhir guna memperlancar komunikasi jika kembali terpilih nanti. Kembalinya Megawati Hangesri Pertiwi ke Korea Selatan diprediksi akan memicu perang harga di antara klub-klub papan atas Liga Korea. Karena catatan statistik yang dimiliki oleh Megawati Hangesri Pertiwi selama membela Red Spark sangat fenomenal. Pada musim 2023-2024, Megawati Hangesri Pertiwi peringkat ke-7 pencetak poin terbanyak Liga dengan 736 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 43,95%. Sedangkan pada musim 2024-2025, forma Megawati Hangesri Pertiwi melonjak sangat tajam. Ia meningkati peringkat ketiga top skor dengan 802 poin dan memuncaki peringkat pertama serangan keseluruhan dengan efektivitas 48,06%. Statistik tersebut 7 klub peserta Village dipastikan akan berebut untuk mendapatkan tanda tangan Megawati Hangesri Pertiwi di bursa transfer mendatang. Dan bagi para penggemar di tanah air, tidak perlu khawatir dengan kehilangan aksi Megawati Hangesri Pertiwi di Liga Domestik. Jadwal Village musim depan baru akan dimulai pada tanggal 31 Oktober yang memungkinkan Megawati untuk menyelesaikan kontraknya di Proliga 2026 terlebih dahulu sebelum terbang ke Korea. Langkah ini membuktikan bahwa Megawati Hangesri Pertiwi tidak hanya mengejar karir internasional tetapi tetap memprioritaskan kontribusi bagi voli Indonesia di sela-sela jadwal profesionalnya.
Seperti halnya pemain berkesempatan tampil di Piala Dunia tahun 2026 juga merupakan impian bagi setiap pelatih. Akan tetapi, kenapa John Hertman mengabaikannya demi tim nasional Indonesia? Salah satu media Honduras mewartakan bahwa Hertman telah menolak beberapa kesempatan melatih timnas negara lain untuk memprioritaskan proyek Indonesia. Dua tim yang ditolaknya berada di zona CONCACAF, yaitu Honduras dan Jamaika, yang sangat membutuhkan pelatih baru. Timnas Honduras memecat Reynaldo Rueda setelah gagal lolos ke playoff antar konfederasi Piala Dunia 2026, sedangkan Jamaika kehilangan Steve McLaren yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional setelah tim tersebut gagal lolos langsung ke Piala Dunia tahun 2026 karena bermain imbang 0-0 di kandang versus Curaçao di laga terakhir grup B. John Hertman merasa sangat kecewa karena targetnya adalah membawa Jamaika lolos langsung, bukan playoff. Jamaika sebetulnya masih sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026 karena pada Maret mendatang akan menghadapi Kaledonia Baru di semifinal playoff, lalu Kongo di final jika menang, dan setelah itu tinggal selangkah lagi, yaitu bertemu Irak dalam penentuan tiket Piala Dunia tahun depan. Namun John Hertman dengan pasti memutuskan untuk tak mau lagi berkiprah di kawasan CONCACAF setelah sebelumnya melatih tim nasional putri dan putra Kanada hingga Toronto FC. Rekam jejak John Hertman dengan pengalaman terbukti dalam kualifikasi Piala Dunia sangat sesuai dengan persyaratan dari PSSI. Filosofi permainan disiplin, intensitas tinggi, dan vertikalnya secara luas diakui telah mengubah Kanada menjadi kekuatan kompetitif di panggung global. Itulah cetak biru yang diharapkan tim nasional Indonesia dapat ditiru saat berupaya meningkatkan levelnya di sepak bola Asia. Dua anggota komite eksekutif PSSI, Muhammad dan Endri Erawan, sangat terkesan kepada pria yang berusia 50 tahun tersebut selama serangkaian wawancara di Inggris. Wawancara itu dihadiri oleh Direktur Teknik Alexander Zwiers dan penasihat teknik Jordi Cruyff. Calon lain dalam wawancara itu adalah Giovanni van Bronckhorst dan diyakini hanya sebagai pelengkap. Sebagai mantan pemain terkenal timnas Belanda, Van Bronckhorst tetap diakui sebagai pesaing kuat. Akan tetapi, Hertman lebih disukai oleh PSSI sebagian besar karena keselarasannya yang erat antara profilnya dan ambisi sepak bola jangka panjang Indonesia. Oke, Veda Ega Pratama, Megawati Angin Sri Pertiwi, dan John Hertman. Berita olahraga terpopuler sekarang ya. Tiga. Yang pertama ingin berduet dengan Mario Aji. Megawati Angin Sri Pertiwi rebutan 7 klub, dan pelatih baru tim nasional Indonesia John Hertman. Oke. Udah ya, sekian video hari ini. Akhir kata saya Renus Pratama. Salam sayang Tuhan samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.